Hai, assalamualaikum. Udah lama ya. eh udah nggak pernah bikin konten masalah promil lagi ya, gitu kan. Terakhir itu aku bikin promil itu di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu pas ambil setelah hamil si Rasya itu aku baru baru bikin konten 2017 itu. Nah, jadi tuh penampilan aku tuh emang apa ya dibilang aneh ya, aneh gitu kan. Dari aku nikah itu di tahun 2015 aku nikah. Nah, aku tuh benar kosong 2 tahun ya kan. Aku udah bolak-balik kemana-mana gitu kan. Ke dokter ini, ke dokter itu, yang dibilang ini dokternya bagus, aku samperin gitu kan. Katanya ini dokternya bagus ya, ini ya aku samperin, ini coba diurut ini, aku udah samperin juga ke tukang urut gitu kan. Memang beda-beda ya proses orang tuh kan sebenarnya gitu kan. Namanya kita pengen punya anak ya kita berusaha semampu kita ya, walaupun intinya Allah juga yang memberi gitu kan. Tapi kan kita nggak menutup sebenarnya kalau kita tuh nggak berusaha gitu kan. Nah, terakhir itu aku di 2016 itu di bulan November aku itu promilnya itu, dan aku memutuskan untuk promilnya itu di Rumah Sakit Melati dengan dokter Kristofani Eka Patria gitu kan. Aku sama beliau, dan aku memang sudah diagnosa PCOS karena kan memang aku headnya juga nggak lancar. Setahun tuh bisa berapa bisa hitungan jari aja deh, aku head itu bisa dihitung pakai hitungan jari. Jadi selama setahun itu aku bisa cuma 6 kali head atau 7 kali head gitu. Jadi nggak 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 setiap hari aku head gitu, enggak gitu kan. Nah, akhirnya kita diajarin gimana bisa bisa hamil secara alami gitu kan. Bisa hamil secara alami, bisa diajarin gimana sih di iniin, di apa sih namanya, pokoknya kita nanti diajarin um, makan sehatnya juga gitu kan. Makan sehat terus ditambah minum vitaminnya. Aku tuh kata orang minum Natur biar ada ininya. Aku tuh udah minum semuanya ya. Memang ada juga gitu, sampai aku beli alat ovulasi. Itu cuman yang pakai lidah air liur, katanya bisa bisa tahu oh ini lagi masa subur nih. Aku udah beli, itu mahal banget dan itu nggak ngaruh sama sekali. Dan nggak kepake, nggak tahu alatnya sekarang kemana juga. Yang aku sampai beli itu loh. Terus di bulan November sampai Desember sampai Januari itu aku masih ke dokter ya kan. Udah, kataku ya, kata dokter tunggu sampai haid dulu gitu kan. Sampai haid sama 3 bulan aku nggak haid dan nggak positif hamil juga kan gitu kan. Nah terus akhirnya aku ya sudahlah, tunggu haid dulu gitu kan. Di haid itu di tanggal 28 Februari 2017, aku ingat banget. Itu haid pertama aku di tahun 2017 ya. Aku haid 28 Februari 2017 aku haid. Nah selesai itu aku juga nggak itu masa subur, adalah HB sama suami ya kan. Terus apa ya namanya, kok badan tuh rasanya nggak enak gitu, greges. Aku pikir masuk angin gitu kan. Terus kata suami, coba deh, kayaknya beda nih awalnya sakit sama awalnya hamil, kayaknya beda gitu kan. Kata mertua aku, coba di tes pack gitu kan. Dan aku tes pack tanggal 1 April aku tes pack itu, alhamdulillah banget aku garis 2 gitu kan. Itu aku, tapi aku sebelum aku hamil itu aku udah dikasih obat penyubur sama dokter, dan obat
pelancar head gitu. Jadi aku dikasih obat biar head terus gitu, dan baru head itu Februari gitu kan, gitu. Jadi aku baru head di bulan Februari gitu, dan alhamdulillah aku hamil dengan beliau kan. Maksudnya aku kontrol lagi dengan beliau, dengan dokter Kristofani. Terus beliau juga kaget, hah, bisa secepat itu gitu kan. Ya alhamdulillahnya gitu, tanpa benar-benar aku harus bayi tabung, harus apa ya kan, enggak gitu. Terus abis itu menjalani prosesnya alhamdulillah lancar sampai anaknya alhamdulillah sekarang udah umur mau 7 tahun, nanti 7 Desember. Nah setelah 2 tahun aku mikir aku pengen punya anak lagi gitu kan. Namanya ya udahlah, kita juga batasin, oh iya ya kita udah umur gitu, kalau aku hamil lagi nanti di usia 30 ke atas gitu kan, pasti udah capek gitu kan, udah capek, tulang juga udah pasti keropos ya kan, osteoporosis udah pasti kan, kalsiumnya berkurang gitu. Walaupun aku sering loh minum CDR gitu kan, buat penambah kalsium gitu kan. Terus dok, kita ketemu lagi nih di rumah sakit, masih di rumah sakit Melati ya. Dok, aku pengen punya anak lagi nih gitu, aku pengen punya anak lagi. Headnya gimana, udah bener belum? Masih sama, balik lagi ke siklus awal ya kan, headnya masih begitu lagi gitu kan. Ya sudah, dibenerin dulu headnya, mau cek pap smear juga, terus mau berobat ini. Qadarullah bulan depannya aku udah hamil lagi. Loh, bukannya tadinya mau program hamil, udah keburu hamil duluan. Alhamdulillah banget ya, aku tuh sampai gak, ya cuman menunggu tapi ikhtiarnya ya alhamdulillah kita nggak sampai bayi tabung ya kan, nggak sampai inseminasi gitu, enggak, cuman itu doang. Terus aku hamil anak kedua di tahun 2020 pas covid ya kan, pas zamannya covid itu Desember 2020 itu aku udah hamil anak kedua. Lahirannya sama tanggal 7 Desember juga sama si kakak yang pertama ya kan. Anak satu, anak kedua aku lahir di tanggal yang sama, di bulan yang sama, di gitu, sama dokter yang sama. Nah ada lagi nih ya yang bikin heboh, aku baru punya bayi lagi dong. Anak aku yang ketiga itu juga dengan proses alamiah ya kan. Aku udah tidak minum pelancar head lagi, tidak. Pas usia anak aku 3 tahun adiknya lahir, 3,5 tahun adiknya lahir. Itu juga dokternya bingung. Pokoknya aku tuh selama hamil dan melahirkan aku dengan satu dokter dari awal. Jadi dia dokternya tahu riwayat kita sakitnya apa dari dulu ya kan. Itu dibantu banget sama dokter Kristo gitu. Tapi yang pertama, yang kedua aku lahir di rumah sakit Melati, yang kedua aku lahir di rumah sakit Siloam Karawaci gitu, karena dokter Kristo sudah tidak praktek di rumah sakit Melati lagi gitu. Tapi memang dokter Kristo kan ada dari dulu praktek di rumah sakit Siloam kan, tidak praktek di rumah sakit Melati lagi. Jadi aku ngejar beliau buat proses lahiran anak 3 aku di rumah sakit Siloam Karawaci gitu kan. Dan qadarullahnya masya Allah banget, aku tuh bener-bener terima kasih banget sama rumah sakit Siloam gitu kan. Bener-bener aku tuh tim lahiran pakai BPJS, tapi tim kalau kontrol pakai asuransi ya aku lah gitu kan. Aku lahiran pakai BPJS, kontrol pakai asuransi gitu. Dan bener-bener aku nggak bayar sepeser pun, nggak keluar duit sama sekali. Bener-bener gratis, dari plesternya apa gitu. Ya transfusi pun kita tidak keluar uang ya. Tuh bayi aku tuh baru 6 bulan, baru mau 6 bulan lihat.
itu aku benar-benar promil alami dibantu dengan dokter Kristofani Eka Patria. Beliau yang tanya-tanya dokternya siapa sampai temen aku kok kenal sama dokter Kristo. Ya gimana nggak kenal, aku loh dari tahun 2015 sudah promil sama beliau gitu, sampai anak aku 3 lahiran sama beliau semuanya. Aku nggak mau dipegang sama dokter manapun, aku mau ke dokter Kristo. Pokoknya waktu pas mau lahiran dokter Kristo, pas terakhir itu Desember aku ketemu beliau di rumah sakit Melati. Itu aku bilang aku mau lahiran sama beliau, di kemanapun beliau praktek aku bakalan ikut sama beliau gitu. Senyaman itu beneran deh. Kalau kalian orang Tangerang ya, cobain banget ke dokter Kristofani Eka Patria. Cari aja di rumah sakit Melati itu ada beliau. Di rumah sakit Melati di rumah sakit Siloam, karena di Melati sudah tidak praktek lagi ya. Di rumah sakit Siloam, di rumah sakit Karolus ada, tapi paling banyak praktek jadwalnya itu di rumah sakit Siloam ya. Pagi Senin, kalau yang di Siloam gedung B, beliau ada di Senin sama Rabu itu di pagi hari. Kalau Siloam LV-nya itu sore kalau nggak salah, dari siang jam 12 ada deh kalau nggak salah. Kalian download aja di aplikasi Siloam, My Siloam itu ada jadwalnya Kristofani Eka Patria. Kalian cari aja deh. Aku merekomendasiin banget dokternya. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa lewat Instagramnya beliau di sama dokter Kristofani Eka Patria juga ada. Di TikToknya beliau juga ada dokter Kristofani Eka Patria. Cari aja. Beliau welcome banget deh. Enak banget buat sebelum kita nanya nih pas USG, beliau tuh udah jabarin tuh detail banget, sedetail itu emang beliau tuh kalau di USG tuh sedetail itu. Aku tuh makanya suami aku juga seneng ya, kan kita belum tanya apa-apa tapi dokter Kristo tuh udah tuh, pokoknya ini produk lahirannya sama dokter Kristo deh, pokoknya juara. Terakhir tuh aku lahiran sama dokter Kristo tuh tidak pakai menggunakan metode ERAX ya, sesar biasa. Tapi sore aku udah bisa miring, besok paginya aku sudah jalan ya kan, sudah belajar jalan. Tapi tetap 3 hari ya kan, kalau ERAX itu kan cuma 1 hari, 1 kali 24 jam langsung pulang kan. Aku tetap 3 hari gitu kan. Tapi bener gak ada rasa sakit sama sekali, beda banget, itu beda banget. Kalian cobain deh, aku bilang kalau kalian lagi hamil sekali-sekali cobain konsultasi sama dokter Kristofani Eka Patria. Enak banget sumpah, dokternya paling nyaman, humble. Kalau sama anak-anak aku tuh masya Allah banget deh. Kalau kalian pengen tanya-tanya boleh, nanti bisa DM aku di Instagram aku Bunda Rasya, kalau nggak di TikTok aku di Rebahan di Rumah. Kalian boleh tanya-tanya apa, nanti aku masukin di TikTok juga ya kalau kalian mau tahu. Kalau dulu tuh aku sering bikin video di YouTube, scroll aja deh promil aku tuh apa aja tuh ada di situ, di YouTube aku yang bawa-bawa. Aku udah lama banget gak bikin karena aku repot ya, anak aku sekolah yang pertama, anak aku yang pertama dari sekolah, terus aku punya anak batita ya kan, terus tambah punya anak balita lagi gitu, newborn gitu. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh, mau langsung ke dokternya. Waktu itu aku pernah rekomendasiin buat temen aku ya, beliau temen aku bilang enak banget, kita belum nanya apa dia udah ngejelasin kalau mau promil kayak gini-gini gitu kan. Terus mau tanya apa lagi, bisa lah pokoknya sama dokter. Semoga berhasil ya buat bunda-bunda ya pejuang garis 2. Assalamualaikum.